Bang, Polban bagus nggak? Ini pertanyaan dari manajer PLN. Nama saya Mahmudin, saya membahas tentang seputar teknik elektro dan dunia kelistrikan, baik teknis maupun di dunia pendidikan. Kalau teman-teman minat dan tertarik tentang pembahasan hal seperti itu, silahkan follow Mahmudin System dan bisa di-share video ini bagi teman-teman yang membutuhkan. Jawabannya tentunya bagus ya. Kenapa bagus ya? Karena alma mater saya yang pertama. Kedua, eh, apa ya bahasanya ya? Polban itu bagus buat teman-teman yang memang suka dengan organisasi. Yang pertama, Polban itu bagus buat teman-teman yang ingin memiliki sesuatu hal yang beda sendiri di Bandung tapi nggak dimiliki di kampus lain menurut saya ya, itu Polban. Terus Polban itu bagus tentunya ya karena satu emang udah unggul akreditasnya A, program studi juga A, tapi terlepas dari jurusan yang lain ya saya membahas khususnya di teknik elektro ya. Di Polban itu elektro tuh dibagi menjadi beberapa kategori, bukan kategori ya, program studi lah bahasanya. Jurusannya jurusan teknik elektro TE, yaitu ada teknik listrik, lalu ada otomasi industri, elektronika dan telekomunikasi. Semuanya bagus menurut saya karena mereka pandai dan ahli di disiplin ilmunya masing-masing. Cuman ini hanya saran ya, hanya saran buat teman-teman yang ingin akan melanjutkan ke Polban. Ya mungkin tidak terlalu banyak yang spill ini. Usahakan teman-teman itu di saat ingin kuliah di Polban itu menyiapkan semuanya ya, baik itu pikiran, mental, dan hal-hal lain lah. Karena tentunya tujuan gitu, tujuan teman-teman kuliah itu apa yang pertama. Karena di saat nanti teman-teman kuliah pasti akan bisa melenceng ke kanan, bisa melenceng ke kiri. Nah, itu saya sarankan untuk tidak seperti itu. Benar-benar difokuskan niatnya mau apa. Nah, di Polban itu yang sangat identik dan yang saya alamin dulu ya, saya nggak tahu sekarang ya. Itu adalah sistem organisasinya yang benar-benar eh, secara sistem menurut saya bagus gitu. Dan saya sebagai alumni situ dan saya merasakan ya ada manfaatnya, kadang juga nggak ada manfaatnya. Nah itu sih yang pengen saya bahas. Kalau bisa teman-teman itu puguhkan niat. Kalau memang teman-teman itu suka dengan itu jalanin. Maksudnya saya tuh kepengen jadi anggota legislatif contohnya. Berarti kan teman-teman harus pandai berorganisasi. Ya silahkan berorganisasi. Kalau seandainya teman-teman apa namanya, teman-teman memang fokusnya ke akademik, fokuslah ke akademik. Dan ini berlaku ke semua orang ya di semua kampus gitu. Karena apa ya bisa dibilang tuh di saat kita itu sudah kuliah, maka kita itu akan masuk ke lingkungan yang berbeda, teman-teman. Banyak orang yang bisa mempengaruhi pikiran kita, banyak orang yang bisa eh, berpandangan lain tentang apa itu dunia ke depan seperti apa gitu. Walaupun memang seumuran kita waktu kita ambil kuliah gitu ya, kita nggak mungkin berpikir sejauh itu, kecuali memang IQ-nya itu atau taraf kepintarannya itu di atas rata-rata. Nah, karena kan sekarang udah banyak media, udah banyak orang-orang yang memberikan sebuah pendapat dan saran. Teman-teman bisa ambil nih, mana sih yang lebih cocok dengan saya, mana sih yang sepertinya itu akan saya ambil untuk tujuan saya ke depan. Itu sih, karena Polban tuh beda menurut saya ya. Dari tiga kampus yang saya alamin, saya merasa Polban tuh istimewa. Karena banyak hal yang memang menurut saya beda aja. Itu kampus tuh beda gitu. Terus apakah recommended? Saya sangat merekomendasikan teman-teman masuk Polban ya. Terlepas setiap kampus tuh ada plus minusnya. Saya alamin ya karena itu kan alma mater saya. Itu pasti ada plus minusnya. Kayak contoh mungkin di sini kayak gini ya, di sana mesti ya nggak beda jauh teman-teman. Kita kan sama-sama hidup di Indonesia ya, nggak akan beda jauh sebetulnya. Makanya yang membuat diri kita itu istimewa, diri kita tuh lebih ya diri kita sendiri. Di saat memang institusi yang kita jalanin untuk belajar itu memang banyak kekurangannya, ya teman-teman harus cari mungkin di tempat lain ataupun apa, atau makanya itu ya di saat teman-teman memiliki apa ya, teman-teman tuh memiliki
keinginan untuk bisa seperti itu memperbaiki, ya ubahlah sistemnya teman-teman, ubahlah sistemnya. Saya mau praktek kurang ini, saya mau praktek kurang itu gitu ya. Kalau bisa nanti teman-teman pas udah sukses gitu, jadi menteri pendidikan contohnya, teman-teman bisa memajukan pendidikan Indonesia gitu. Ini pembahasan saya jadi melebar kemana-mana ya. Recommended lah kalau Polban, bagus menurut saya, secara akreditasi bagus. Cuman itu tadi, kalau bisa teman-teman harus luluskan niat gitu loh. Kalau emang mau kuliah tuh bener-bener harus luluskan niatnya akan mau jadi apa dan seperti apa. Karena secara pendidikan fasilitas menurut saya di Polban udah bagus, udah cukup lah. Kalau dibilang bagus banget ya enggak lah, enggak. Kalau dibilang bagus banget enggak, tapi kalau dibilang bagus iya. Kalau dibanding sama kampus lain mungkin Polban lebih unggul gitu, lebih bagus. Itu sih. Apalagi yang mau saya bahas ya, dan biaya kehidupan ya, biaya hidup di area Polban tuh kalau teman-teman nggak neka-neko gitu ya, menurut saya ideal lah, cukup buat kita yang ngerantau di situ. Secara apa namanya, biaya hidup nggak terlalu mahal, apalagi kalau teman-teman makannya di Salwa gitu kan, murah, banyak gitu. Jangan bahas enak apa enggak ya, tapi kan kenyang gitu yang penting. Itu sih. Terus kalau teman-teman di Polban suasananya sejuk, saya aja eh, udah pindah gitu, maksudnya udah jarang ke Bandung tuh selalu merindukan suasana Polban. Karena sejuk banget di sana tuh. Suasananya adem, terus ya memang agak sedikit rame tapi nggak rame banget gitu. Rame itu kan karena jalan Ciwaruga tuh kan sempit ya. Jadi terkesan macet, padahal mah kalau jalannya dilebarin sedikit aja itu ya nggak macet-macet amat. Terus kuliah di Polban itu dosennya baik-baik, banyak dosen tuh apa ya yang saya rasain tuh, kayak almarhum ya, almarhum Pak Abdullah Asegaf itu dosen saya, baik banget orangnya tuh, dan dosen-dosen teknik listrik yang lain tuh baik banget. Mereka tuh beliau-beliau dosen-dosen tuh, ayo dong kapan kalau kalau itu tuh ke ruangan aja, ke ruang dosen. Jadi saya belum pernah kan kadang orang tuh bilang dosen dicari susah, dosen apa namanya, dosen dihubungin susah. Di Polban mah enggak cuy, terutama di teknik listrik ya, saya nggak tahu ya. Itu ayo dong, kalau habis istirahat tuh tanya-tanya gitu, main ke bengkel, main ke ini, silahkan kalau ada yang mau ditanyain ditanyain. Nggak pernah tuh namanya TA tuh dosen melarikan diri, atau saya nggak pernah gitu. Saya selama saya kuliah di Polban tuh dosen tuh selalu welcome, apa namanya, baik banget, apalagi dosen pembimbing saya tuh baik banget. Saya nggak pernah menemukan hal seperti itu, maksudnya bahkan teman-teman saya di kampus lain pun saat saya ceritakan ya, bahkan saya itu dibantu cari judul gitu, dan bener-bener ngebantu banget dosen. Kalau saya lihat ya, kalau saya merasakan budaya di Polban, dosen-dosennya tuh bener-bener enak banget gitu loh. Itu menurut saya plusnya Polban tuh di situ, dan nggak ada sekat antara kalian dan dosen gitu loh. Apa ya, bener-bener ini yang saya rasain ya, saya nggak tahu, emang memang galak ya, ada beberapa dosen tuh galak dalam artian saklek gitu. Ini kalau kayak gini kalian akan saya kasih D gitu, akan, tapi kenyataannya enggak cuy. Walaupun dia ngomong AO AO kayak gitu ya, tapi beliau tuh ngasih tetap nilainya bagus gitu loh, B, A, B, ya mungkin nggak A ya, tapi bagi saya B aja udah alhamdulillah gitu loh. Itu, dan sangat mengerti lah kondisi mahasiswanya. Kadang kalau memang mahasiswanya tuh kurang di biaya, kalau kita cerita ke dosen selalu akan ada jalan gitu loh. Itu sih yang saya rasain. Dan ini videonya udah terlalu panjang, kalau memang kurang videonya, masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi kita lanjutkan di part 2. Terima kasih.